Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Jalani terus hidup, percayalah ketika kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita punya kekuatan yang sangat luar biasa karena cintanya tidak pernah berakhir dalam hidup saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada saudara dan saya untuk selalu hidup mempunyai fondasi yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada saat khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak pelajaran. Dan salah satu pelajaran yang akan kita ambil terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 26 dan 27. Ini di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul dua macam dasar. Dan yang akan kita bahas dua ayat terakhir dari perikop ini yang menjadi dasar mengapa saudara dan saya bisa menjadi lemah. Tapi ini juga akan mengajarkan kita untuk memiliki dasar yang menjadi kuat. Di dalam ayat 26 dan 27 dikatakan demikian dalam Matius pasal yang ke-7. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus mengatakan kalau saudara dan saya atau kita semua mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu ibarat seperti kita membangun rumah dengan fondasi yang tidak kuat, yaitu di atas pasir. Lalu turun hujan, maka fondasinya tidak kuat, rumah itu rubuh, rusak semuanya. Dari sini kita diajarkan, kita ibarat orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak menelannya, ya, lalu kita tidak membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak melakukannya, kita hanya akan jadi pendengar yang lemah, yang begitu datang badai pencobaan, kita akan luluh, kita akan hancur, ya, luluh rantak dan tidak bisa lagi dibangun karena sudah hanyut oleh kehancuran itu. Tetapi yang Tuhan Yesus mau tentu adalah ketika kita mendengar dan kita lakukan, imani, percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Sebesar apapun hujan, sebesar apapun badai, sebesar apapun pencobaan, sebesar apapun yang dirancangkan orang dalam hidup saudara dan saya, kita akan tetap tersenyum. Kenapa? Karena kita punya fondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan membela kebenaran itu sendiri. Bukan kita yang akan bertanding, tetapi firman itulah yang akan berperang mengganti kita yang lemah. Karena lewat kebenaran firman Tuhan itu kita akan kokoh dan tidak jatuh dengan begitu banyak tantangan. Kalau kita mau menyempatkan diri, dan saya harap saudara menyempatkan diri untuk melihat ayat 24 dan 25, di situ dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi di awal sudah saya katakan, kalau kita dengar dan kita tidak melakukan, kita sedang mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi kalau kita mendengar dan kita melakukan, mengamini, mengimani bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita pada jalan yang luar biasa, maka sebesar apapun badai, kita nggak akan runtuh. Kalaupun kita jatuh, kita akan sanggup berdiri lagi. Kenapa? Karena tangan Tuhan pasti menopang. Dan itulah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika hidup kita dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan, kita sedang membangun diri kita. Ibarat membangun rumah dengan beton yang sangat kuat sekali. Oleh karena itu, mulai hari ini, ketika kita mendengar, kita harus biarkan firman itu bekerja sebebas-bebasnya di dalam hidup saudara dan saya. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan akan kita rasakan. Walaupun kiri kanan, depan belakang, atas bawah, begitu banyak badai yang coba merubuhkan hidup saudara dan hidup saya. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai fondasi hidup saudara dan saya. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.